Oke, guys. Oke, mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing lapangan dan kepada Bapak Duku Klumprit 1 yang sudah memperkenankan kami untuk membuat video tentang edukasi era new normal atau kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Mungkin sebelum memulai presentasi tentang edukasi ini, saya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Christian Umbusunga Pajukang dan rekan saya. Nama saya Widyalur Wicaksono. Dari kami akan mempresentasikan tentang era new normal setelah pasca COVID-19. Mungkin bisa langsung dimulai saja di slide yang pertama. COVID-19, new normal, dan dunia pendidikan. Next. Sebelumnya dari Bapak Joko Widodo sendiri selaku Presiden Republik Indonesia mempunyai pesan, yaitu kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Next. Untuk syarat new normal sendiri, terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Lalu selanjutnya, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Next. Lalu pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan, risiko penyebaran imported case atau kasus masuk dapat dikendalikan, masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Next. Panduan umum pelaksanaan selanjutnya yaitu panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru atau bisa dibilang di lingkungan sekolah, perkuliahan, atau di lingkungan ramai dan sebagainya. Untuk yang pertama yaitu proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Karyawan dengan memiliki beberapa penyakit tertentu seperti penyakit bawaan yang bisa contohnya itu obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh yang lemah itu tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan tersebut dapat diberikan opsi work from home. Jadi untuk masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit bawaan dan bisa dibilang sistem imun tubuhnya sedang lemah itu tidak boleh melakukan aktivitas dengan orang banyak yang bisa dibilang dapat menyebabkan rentan terhadap virus COVID ini. Lalu selanjutnya ada screening zona lokasi tempat tinggal, yaitu melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. Next. Yang berikutnya, lakukan tes COVID-19. Tes disarankan dengan metode RT-PCR atau rapid test sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya atau reagen, maka dapat dilakukan opsi polling test dengan jumlah sampel kurang dari 30. Namun dari beberapa informasi sendiri dan beberapa artikel yang saya baca itu untuk opsi polling test sendiri sini tidak begitu akurat ya, karena untuk hasilnya bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi untuk opsi polling test ini sebenarnya masih belum bisa dibilang, kalau dari saya sendiri belum bisa disarankan. Lalu selanjutnya guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda. Yaitu bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19 maka diberikan tanda, misalnya gelang. Nah, gunanya apa? Yaitu supaya bisa lebih mudah dikenali
untuk masyarakat yang telah lolos tahapan screening. Dan untuk yang memang jika belum diberi tanda, yaitu supaya langsung bisa dikenali, dan mungkin dari masyarakat bisa langsung melakukan pencegahan untuk bagi orang-orang yang belum diberi tanda ini. Selanjutnya next. Selanjutnya yaitu sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. Maksudnya di sini yaitu sebelum memulai kegiatan yang menyebabkan kerumunan ramai seperti bersekolah atau di kantor atau di perkuliahan, yaitu sebaiknya dari pihak instansi sekolah atau kampus atau kantor melakukan sosialisasi virtual agar dalam penyebaran COVID-19 ini bisa dicegah dan diatur oleh pihak instansi tersebut. Lalu selanjutnya, atur waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. Seperti yang kita sudah lihat akhir-akhir ini di beberapa daerah, termasuk daerah saya, itu untuk waktu belajarnya itu dikurangi, seperti dalam seminggu itu cuman masuk 3 kali atau bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya guru tidak berpindah kelas. Jadi guru di kelas diupayakan tidak berpindah-pindah kelas. Yang selanjutnya menjaga jarak. Jadi guru dan siswa tetap menjaga jarak dan tidak seperti biasanya satu meja satu orang. Biasanya satu meja 2 orang. Kemudian screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa, dan karyawan lewat handphone. Jika suhu di atas 38 derajat dan ternyata batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, atau tidak selera makan, dan keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Dan di sekolah maupun di kantor ataupun di kampus difasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau RS terdekat. Ya, kemudian tidak berkumpul, pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi. Kemudian screening fisik, yaitu di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang meliputi suhu, harus bermasker kain, dan tidak tampak sakit. Selanjutnya, penerapan aturan pola sekolah baru. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19, aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada pedagang luar atau kantin dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian informasi pencegahan corona. Pemasangan informasi pencegahan COVID seperti di gerbang sekolah dan kelas. Dan kemudian disinfektan untuk menjaga kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan menyemprotkan desinfektan setiap hari. Kemudian tutup tempat bermain, jadi meniadakan atau menutup tempat bermain agar siswa, murid, ataupun mahasiswa tidak berkumpul. Kemudian WFH bagi yang berpergian. Guru, karyawan, atau siswa yang pulang bepergian keluar kota atau luar negeri diberi waktu work from home atau belajar dari rumah selama 14 hari. Ya, kemudian yang terakhir, disiapkan dukungan UKS dan psikologis harian di sekolah, pemerintah daerah, di kampus, di kantor, dan wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah, kantor, ataupun kampus. Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah, maupun di kantor, maupun di kampus.
Ya, dan ini kata-kata dari Dr. Diki Budiman, kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka tidak boleh dipaksakan. Sumber dari kompas.com. Ya, jadi sekian pemaparan tentang edukasi era new normal atau kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Untuk sekian untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk memperhatikan video ini. Jika di dalam pemaparan tadi ada beberapa hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi saya dan rekan saya, yaitu Lulup. Sekian pemaparan tentang edukasi era new normal atau kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Udah kan? Udah. Terus Stop. kasih ke siapa ini, Wak? Ini kalau di stop recording langsung dapat kan? Iya enggak. Iya nggak sih? Langsung di end lah biar diedit sama si itu. Iya Coba. kan? Biar diedit sama si siapa itu namanya? Si Reza. Reja. Nah, udah kan? Nah ya. Udah. Ya udah. Dah, tak end lah. Mana nih end? Lah, Coba cek dulu videonya lu. Ada nggak sih? harus di end dulu baru ada nanti. Oh, oke. Ya udah. Nah, oke. Kabar-kabar dulu ya. Oke, makasih. Makasih, Wak. Oke.